Halo, saya Ayat. Saya Taruni SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo. Nama saya Ayatullah Tanggalo, kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sel, jenis-jenis sel, komponen penyusun sel, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, perbedaan dinding sel dan membran sel, serta penyusunnya. Oke, let's go! Pengertian sel berdasarkan para tokoh biologi. Yang pertama, menurut Robert Hooke, mendefinisikan sel sebagai ruang-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding. Yang kedua, menurut Felix Fontana, merupakan orang yang pertama menemukan adanya nukleus atau inti sel di dalam sel hewan. Yang ketiga, menurut Trent Rocket, dalam makalahnya untuk Akademi Paris, Rocket mengatakan bahwasanya semua jaringan organ tumbuhan tersusun atas sel-sel, demikian juga dengan jaringan hewan. Yang keempat, menurut François Vincent Raspail, setiap sel yang ada pasti berasal dari sel sebelumnya. Yang kelima, menurut Robert Brown, merupakan orang yang pertama kali yang menyatakan bahwasanya nukleus merupakan bagian dari makhluk hidup. Oke, dari penjelasan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian sel dari para tokoh biologi berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan membahas soal kedua. Tetap semangat ya! Penjelasan jenis-jenis sel. Yang pertama, sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetik di dalamnya belum terpisah dengan bagian sel lainnya. Yang kedua, sel eukariotik merupakan sel yang sudah memiliki membran inti. Hal ini terbukti dengan sudah terbungkusnya DNA serta RNA dengan membran inti, sehingga terpisah dengan organel sel lainnya. Nah, jadi secara struktural, sel dibagi menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Komponen penyusun sel. Yang pertama, selaput atau membran plasma, yang merupakan pembungkus plasma yang menyelubungi sebuah sel. Yang kedua, plasma adalah cairan yang terdapat di dalam sel atau disebut sitoplasma, dan cairan inti sel disebut nukleoplasma. Yang ketiga, inti sel atau nukleus. Inti sel berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh sitoplasma, berbentuk bulat atau lonjong. Yang keempat, retikulum endoplasma adalah sistem membran yang membentuk jaringan rongga berinding membran yang menghubungkan sitoplasma dengan inti, terdapat pada semua sel hewan maupun tumbuhan. Yang kelima, ribosom merupakan organel bebas dalam sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma dan berfungsi untuk sintesa protein. Yang keenam, badan mikro atau peroksisom dan glioksisom. Peroksisom berbentuk mirip dengan lisosom, sedangkan glioksisom berukuran lebih kecil dan berfungsi dalam metabolisme lemak pada pertumbuhan biji-bijian. Yang ketujuh, kompleks Golgi tersusun atas gelembung berdinding membran dengan berbagai bentuk dan ukuran, dari yang amorf sampai kantung-kantung pipi yang bertumpuk. Yang kedelapan, lisosom adalah organel sel yang mengandung kumpulan enzim hidrolitis. Yang kesembilan, mitokondria berbentuk bulat atau lonjong, terbesar di dalam sitoplasma. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel dan metabolisme penghasil energi. Yang ke-10, mikrotubulus terbentuk atas molekul tubulin yang membentuk tabung, banyak ditemukan di sepanjang serabut saraf dan sel saraf. Yang ke-11, mikrofilamen tersusun atas benang protein aktin, miosin, dan sitoskeleton. Filamen ini banyak ditemukan pada sel otot rangka atau otot lurik dan otot jantung.
Yang ke-12, vakuola. Disebut juga rongga sel, berisi larutan sisa pertukaran zat yang mengandung zat-zat tertentu seperti minyak arteris atau jahe, kayu putih, alkaloid, garam-garam mineral, butir-butir pati, enzim, dan lain-lain. Vakuola berguna untuk pertukaran zat atau metabolisme sel. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel. Yang kedua, sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan umumnya memiliki plastida. Yang ketiga, sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak. Yang keempat, sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak. Yang kelima, sel hewan timbunan zat berupa lemak dan glikogen, sedangkan sel tumbuhan timbunan zat berupa pati. Yang keenam, sel hewan berbentuk tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan tetap. Yang ketujuh, sel hewan pada hewan tertentu memiliki vakuola ukuran kecil dan sedikit, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola ukuran besar dan banyak. Nah, jadi kita sudah bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan dinding sel dan membran sel dan masing-masing penyusunnya. Perbedaannya yang pertama, dinding sel ada di sel tumbuhan, jamur, dan sebagian besar protista kecuali sel hewan. Sebaliknya, membran sel hadir di semua jenis sel termasuk sel hewan. Yang kedua, dinding sel adalah selubung terluar dari sel tumbuhan, sedangkan membran sel adalah yang terluar menutupi sel hewan. Yang ketiga, dinding sel ada di luar membran plasma, sebaliknya, membran sel ada di luar sitoplasma. Yang keempat, dinding sel adalah komponen sel yang kaku dan tebal, sedangkan membran sel fleksibel dan relatif tipis. Yang kelima, membran sel secara selektif permeabel, sedangkan dinding sel permeabel. Yang keenam, membran sel terdiri fosfolipid dan protein, sedangkan dinding sel terdiri dari selulosa. Komponen penyusun membran sel antara lain adalah fosfolipid, protein, oligosakarida, glikolipid, dan kolesterol.